Karena keberadaan orang-orang inilah, kerajaan suci 9 Yin selalu berdiri di alam suci dan tidak akan runtuh. Namun, di dunia suci, kerajaan suci hancur setiap hari, dan banyak kerajaan suci muncul begitu saja. Hanya saja, Murong Yu tidak berpikir Guo Xuanming memiliki kemampuan untuk membangun negara suci. Bagaimana jika dia benar-benar mendapatkan jari Tianmeng yang terputus? Tuan Guo, tidakkah menurutmu lucu menciptakan negara suci dengan kekuatanmu? Murong Yu akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata sambil mencibir. Mendengar itu, senyum cerah di wajah Guo Xuanming langsung menghilang dan menjadi sangat dingin. Raja Diansing menatap Murong Yu dengan ekspresi marah. Sebenarnya, Raja Diansing sangat gembira di dalam hatinya. Sebelumnya, Murong Yu telah menekannya dan membuatnya membencinya sampai mati. Namun, dia tidak bisa membunuh Murong Yu lagi. Tentu saja, ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu, dia sangat senang. Karena begitu Murong Yu menyinggung Guo Xuanming, dia akan langsung dibunuh oleh Guo Xuanming. Dulu, banyak orang yang dipenggal oleh Guo Xuanming karena penolakan. Sayang sekali, Guo Xuanming menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Cahaya dingin melintas di matanya, lalu dia menunjuk ke arah Murong Yu dari udara tipis. Ledakan, cahaya api muncul entah dari mana dari kehampaan. Begitu muncul, aura besar dan tak tertandingi itu meledak dari api, menyapu ke segala arah. Cahaya yang familiar, napas yang familiar. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap api itu. Di antara percikan api dan api, dia telah melihat dengan jelas bahwa ada jari yang utuh di dalam api itu. Mati, Guo Xuanming tersenyum muram, dan mengendalikan jarinya yang terputus untuk muncul di atas kepala Murong Yu. Tiba-tiba, aura mengerikan yang menghancurkan dunia jatuh dari langit, langsung menyelimuti seluruh tubuh Murong Yu, dan kemudian dengan keras menekannya. Pada saat ini, hati Murong Yu tenggelam, dan napas kematian dengan cepat menyelimuti hatinya. Jari-jari Tianmeng yang terputus, gerutu Murong Yu dalam hatinya, tetapi kecepatannya tidak lambat, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Setelah teleportasi, Murong Yu muncul di luar rumah penguasa kota. Namun, saat berikutnya, dia melangkah keluar dan bergegas ke puncak 9 surga. Sosoknya berkedip lagi, dan menghilang ke kota Tianwu. Kemana harus melarikan diri? Guo Xuanming mencibir, dan mengejarnya seperti bayangan. Bersama-sama dengan Murong Yu, mereka dengan cepat menjauh dari kota Tianwu. Benar-benar tidak perlu usaha untuk menerobos sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya. Jari Tianmeng yang terputus ada di sini. Murong Yu menghancurkan kehampaan, terbang maju dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa, dan pada saat yang sama diam-diam di dalam hatinya. Memikirkannya, setelah bertemu Tianmeng, Murong Yu selalu ingin menemukan bagian lain dari tubuh Tianmeng. Hanya saja tidak ada kabar. Sekarang dia menemukan jarinya yang lain. Aku tidak tahu dari mana Guo Xuanming mendapatkan jari yang patah ini. Aku tidak tahu apakah ada bagian lain dari Tianmeng yang jarinya patah. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan telah mengambil keputusan. Jadi dia berhenti. Dia memutuskan untuk menangkap Guo Xuanming untuk melihat apakah ada bagian lain dari tubuh Tianmeng yang jarinya terputus. Alasan mengapa dia melarikan diri dari kota Tianwu sebenarnya karena dia tidak ingin menyakiti Ciyu. Namun, Murong Yu tidak terlalu percaya pada kekuatan jari-jari Tianmeng yang terputus. Dia tahu bahwa aura berbahaya yang diberikan Guo Xuanming kepadanya sebenarnya berasal dari jari-jari Tianmeng yang terputus. Menyerah atau mati, Guo Xuanming melangkah maju dan menatap Murong Yu dengan merendahkan. Bagi Murong Yu, dia tetap akan menghargainya. Karena dia tahu bahwa kekuatan sejati Murong Yu lebih dari itu. Selama dia berkultivasi dengan baik, Murong Yu pasti bisa melampaui Raja Diansing. Namun, meskipun Murong Yu berbakat, jika dia tidak menyerah, dia hanya bisa membunuhnya. Kartu Hall-nya tidak akan pernah ditemukan oleh orang lain. Terlebih lagi, sebagai penguasa kota-kota Tianwu, dia mengolah kekuatannya secara rahasia. Begitu ketahuan oleh kerajaan suci Jiuyin, maka sudah waktunya baginya untuk mati. Bertarung, bertarung. Raja Diansing berhenti di kejauhan, menatap Murong Yu dengan mata getir, seperti ular berbisa. Kau ingin aku menyerah padamu? Bukan tidak mungkin, kau membunuh Raja Diansing. Dia tidak akan pernah membiarkanku pergi. Murong Yu tersenyum dan menunjuk Raja Diansing di belakang. Hati Raja Diansing bergetar, dan dia menatap Guo Xuanming dengan mata ngeri, dan pada saat yang sama sosoknya mulai perlahan surut. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama Guo Xuanming, dia secara alami mengetahui karakter Guo Xuanming. Dia tahu bahwa Guo Xuanming pasti akan memulai. Benar saja, Guo Xuanming meliriknya dengan mata acuh tak acuh, lalu perlahan berkata, membunuhnya sama sekali bukan masalah. Selama kau menyerah padaku, aku akan mengalahkannya dan membiarkanmu membunuhnya sendiri. Auzu.com. Mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin, orang ini benar-benar kejam dan kejam. Kecepatan Raja Diansing semakin cepat. Namun, saat ini Guo Xuanming menoleh dan meliriknya lagi. Setelah bersentuhan dengan tatapan Guo Xuanming, tubuh Raja Diansing bergetar hebat, dan dia berhenti di tempat, tidak berani mundur. Selama kau mengendalikan jiwaku, aku akan memuaskanmu jika kau ingin membunuh siapapun. Guo Xuanming menatap Murong Yu lagi dan terkekeh.
Bagus, Murongyu setuju tanpa ragu, dan pada saat yang sama dia telah membuka ruang jiwanya. Raja Diansing yang melihat pemandangan ini tiba-tiba mengubah wajahnya, berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Dia tahu bahwa begitu Murongyu menyerah, dia pasti akan mati. Yah, mereka yang tahu urusan terkini itu tampan, Murongyu, aku semakin mengagumimu. Guo Xuanming tertawa terbahak-bahak, dan ingin mengendalikan jiwa Murongyu. Namun, pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Murongyu, beraninya kau menganggapku. Dia menatap Murongyu dengan wajah cemberut, dan matanya menatap Murongyu dengan mata yang menyemburkan api, dengan kemarahan yang tak dapat dijelaskan dan niat membunuh yang tak ada habisnya, hanya ingin membunuh Murongyu. Berikan aku jari yang terputus itu. Murongyu tertawa. Guo Xuanming sangat tidak mau, tetapi pada akhirnya dia mengorbankan jarinya yang terputus dan mengarahkannya ke wajah Murongyu. Dalam proses ini, dia tidak berani bersikap aneh. Bahkan, dia bahkan tidak berani menggunakan jarinya yang terputus untuk menipu Murongyu. Saat sebelumnya, dia ingin mengendalikan jiwa Murongyu dengan ganas, tetapi saat berikutnya dia patuh, sangat patuh. Mengapa ini? Ternyata ketika dia berpuas diri dan ingin mengendalikan jiwa Murongyu, kekuatan jiwa Murongyu mengambil kesempatan untuk menyerbu ke dalam ruang jiwanya, lalu mengikat jiwanya di antara petir dan api. Kekuatan jiwa itu menyelingi jiwa Guo Xuanming, menjebaknya seperti zonzi. Begitu dia berubah, kekuatan jiwa Murongyu akan meledakkan serangan terkuat dan langsung menyerang jiwanya. Memberikan pemusnahan, Soul Saint tidak hanya kuat, tetapi juga cukup praktis. Murongyu tersenyum. Jika dia bukan seorang Soul Saint, akan sangat sulit untuk mengalahkan Guo Xuanming. Bagaimanapun, Guo Xuanming memiliki jari yang terputus parah. Kendalikan jiwa. Setelah Murongyu menerima jari terputus milik Tianmeng, kekuatan jiwanya terjerat dalam jiwa Guo Xuanming seperti benang yang tak ada habisnya, dan dia telah mengendalikan jiwanya sebelum Guo Xuanming sempat bereaksi. Mengetahui bahwa jiwanya dikendalikan, Guo Xuanming tampak pucat pasi. Dia tahu bahwa sekarang dia telah sepenuhnya menjadi budak Murongyu. Murongyu ingin dia mati untuk jaga ketiga, dia tidak akan pernah selamat dari jaga keempat. Bahkan dia tidak bisa mati sekarang. Dengan kata lain, semua tentang dirinya berada di bawah kendali Murongyu. Setelah mengendalikan jiwa Guo Xuanming, Murongyu membawa jari terputus dari Tianmeng ke dunia Hetuluoshu, dan kemudian menatap Raja Diansing yang melarikan diri dengan cepat di depan dengan senyuman di wajahnya. Mengenai pemandangan yang baru saja terjadi, Raja Diansing melihat dengan sangat jelas di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, ada suara di dalam hatinya yang mengatakan kepadanya, lari, atau kamu akan mati. Akibatnya, dia membuka kecepatan tercepat dan melarikan diri ke depan. Raja Diansing, kemana kau akan pergi? Kata Murongyu ringan, dan melangkah keluar pada saat yang sama, telah menghancurkan kehampaan, dan dengan cepat muncul di belakang Raja Diansing. Satu langkah lebih jauh, dia langsung melampaui Raja Diansing dan berhenti di depan Raja Diansing. Meskipun Raja Diansing kuat, dia telah mencapai tahap kelima dari alam abadi, dua alam kecil lebih tinggi dari Murongyu. Namun, kekuatan dan kecepatannya jauh lebih rendah daripada Murongyu. Boom! Melihat Murongyu muncul, mata Raja Diansing memancarkan tatapan kejam, dan tanpa sepatah kata pun, dia menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan, dan menghantam Murongyu dengan ganas. Mata Murongyu memancarkan sedikit niat membunuh, dan wajahnya menatap acuh tak acuh pada tinju besar yang dilancarkan Raja Diansing, dan dia tidak bisa menghindarinya. Ekspresi Raja Diansing berubah cemberut. Meskipun Murongyu lebih kuat darinya, dia terlalu besar untuk bisa menghindarinya. Namun, ini bertepatan dengan hati Raja Bintang Raja. Dalam sekejap, semua kekuatannya terpusat pada tangan kanannya, dan dia ingin membunuh Murongyu dengan satu pukulan. Hanya saja, tiba-tiba, matanya tiba-tiba melebar, dan warna mengerikan di wajahnya berubah menjadi warna horor. Dan pada saat yang sama, tubuhnya yang telah bergegas menuju Murongyu tiba-tiba tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh seperti meteor. Anak malang ini, Guo Xuanming, yang datang tepat di belakang Murongyu, menunjukkan tatapan menyedihkan, beruntung, dan bertanggung jawab di matanya. Guo Xuanming tahu bahwa Raja Diansing pasti telah membunuh jiwanya oleh Murongyu. Orang suci jiwa, Guo Xuanming menatap Murongyu dengan ekspresi ketakutan. Dia selalu mendengar betapa menakutkannya orang suci jiwa itu, tetapi dia selalu mengabaikannya, namun sekarang dia akhirnya melihat kengerian sang santo jiwa. Aku tidak tahu apakah dia akan membunuhku. Melihat cincin penyimpanan Raja Diansing diambil oleh Murongyu, pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Guo Xuanming. Jadi dia menjadi cemas dan menatap Murongyu dengan mata yang berkeliaran dari waktu ke waktu. Tuan, ini cincin penyimpananku. Selain cincin penyimpanan, aku juga memiliki rumah harta karun di rumah penguasa kota, yang menyimpan semua hartaku. Sebelum Murongyu muncul, Guo Xuanming tersenyum datar. Dia berjalan dan menyerahkan cincin penyimpanannya kepada Murongyu. Murongyu melirik Guo Xuanming dan mengambil cincin penyimpanan itu. Kemudian pikiran spiritualnya menembus ke dalam cincin penyimpanan Guo Xuanming masih lebih mampu menjadi manusia, dan kekuatan pikiran di cincin penyimpanan telah terhapus. Namun, setelah hanya satu pandangan,
Murong Yu melemparkan cincin penyimpanan itu ke Guo Xuanming. Meskipun ada beberapa artefak suci yang sangat indah di dalamnya, Murong Yu tidak bisa meremehkannya sekarang. Bagaimanapun, artefak langka ini sama sekali tidak berpengaruh padanya. Terlebih lagi, ada urusan neraka di belakang Murong Yu, ada begitu banyak artefak suci. Kecuali artefak langka ini, cincin penyimpanan Guo Xuanming benar-benar lusuh dan tidak ada apa-apanya. Guo Xuanming, di mana kamu mendapatkan jari yang terputus itu? Murong Yu bertanya dengan ringan setelah mengembalikan cincin itu kepada Guo Xuanming. Saat ini, mereka berdua telah terbang menuju kota Tianwu. Tuanku, saya menemukan jari yang terputus dari alam rahasia Wenzhen. Guo Xuanming menjawab dengan hormat. Alam rahasia Wenzhen. Murong Yu sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak mengerti alam rahasia ini. Tentu saja, dia dapat langsung membaca ingatan Guo Xuanming. Namun, ingatan Guo Xuanming cukup besar, dan Murong Yu tidak tertarik dengan informasi lainnya, jadi dia tidak repot-repot menyaringnya. Auzu.com, Wenzhen Secret Realm adalah alam rahasia yang sangat besar di ras manusia kita. Ada berbagai macam harta karun di dalamnya, tetapi ada juga berbagai bahaya. Selain itu, pintu masuk Wenzhen Secret Realm tidak hanya di wilayah ras manusia kita. Ada pintu masuk di wilayah ras monster dan ras suci, menghubungkan semua bagian dari alam suci. Mata Murong Yu berbinar tajam. Alam rahasia semacam ini jelas merupakan alam rahasia yang besar. Guo Xuanming mengangguk, alam rahasia Wenzhen bukanlah alam rahasia biasa. Legenda mengatakan bahwa alam rahasia Wenzhen adalah medan perang kuno. Pada zaman kuno, pertempuran antara ras manusia, ras monster, dan ras suci menghancurkan dunia dan bumi, dan ruang angkasa akhirnya hancur. Runtuh. Pada akhirnya, seluruh ruang angkasa jatuh dari alam suci dan menjadi dunia yang mandiri. Pintu masuk sekarang dibuka oleh kekuatan besar dari berbagai ras. Oleh karena itu, di alam rahasia Wenzhen terdapat berbagai macam material surgawi, artefak suci, bahkan artefak tertinggi. Punya peralatan yang sangat hebat. Murong Yu mengerutkan kening. Konon katanya ada seorang yang sangat hebat yang jatuh di sana pada zaman dahulu. Murong Yu mengangguk pelan, dan terus bertanya, jadi, apakah ada bagian lain dengan jari yang terputus di dalamnya? Bagaimana kita bisa masuk? Guo Xuanming menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah ada bagian lain dari jari yang terputus di alam rahasia Wenzhen. Namun, jari yang terputus ini aku peroleh secara tidak sengaja. Ternyata ketika Guo Xuanming memasuki alam rahasia Wenzhen, dia baru saja masuk, dan jari yang terputus ini jatuh dari langit. Dan tidak jauh dari depan, ada gelombang fluktuasi kekuatan yang sangat mengerikan, mungkin itu memperebutkan jari yang terputus ini. Jari yang terputus pada saat itu tidak meledak dengan kekuatan yang mengerikan, tetapi secara alami mengungkapkan paksaan yang tidak terlihat. Guo Xuanming segera mendapatkan harta karun itu, dan setelah meletakkan jarinya yang terputus ke dalam cincin penyimpanan, dia segera meninggalkan alam rahasia Wenzhen. Kemudian, dia secara bertahap menemukan kekuatan dari jari yang terputus. Juga menggunakan jari yang terputus untuk membunuh banyak orang yang lebih kuat darinya. Dan saat dia menguasai semakin banyak harta karun, ambisinya pun semakin tumbuh. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membangun kekuatannya sendiri dan membangun kerajaan sucinya. Sangat mungkin ada bagian lain dari tubuh Tianmeng di dalamnya. Namun, kamu perlu masuk dan melihatnya. Dan alam rahasia Wenzhen juga lebih cocok untuk kultivasi. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Alam rahasia Wenzhen menghubungkan semua ras di alam suci, dan ada elit dan pusat kekuatan dari semua ras di dalamnya. Orang-orang dari ras yang sama akan bertarung, apalagi bertemu orang suci dari ras lain di medan perang kuno. Perlu dicatat bahwa alam rahasia Wenzhen terbentuk karena perang berbagai ras di zaman kuno. Selain itu, ada semua jenis harta karun di dalamnya. Bertarung di dalam, berburu harta karun, sehingga kekuatanmu dapat ditingkatkan dengan cepat. Tuan, jika Anda ingin memasuki alam rahasia Wenzhen, saya dapat merekomendasikan Anda untuk masuk. Alam rahasia Wenzhen dapat dimasuki kapan saja. Namun, itu bukan untuk orang biasa. Kita perlu berteleportasi ke Kerajaan Suci 9 Yin, dan setiap orang yang ingin memasuki alam rahasia Wenzhen harus membayar artefak suci tertinggi. Ini benar-benar cara yang bagus untuk mendapatkan uang. Murong Yu sedikit mengernyit. Bayangkan berapa banyak orang dalam ras manusia yang memasuki alam rahasia Wenzhen setiap hari. Artefak suci teratas satu persatu, artefak suci teratas yang dipanen setiap hari sama banyaknya dengan pasir gangga, dan tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, mereka berdua telah kembali ke rumah penguasa kota, dan Murong Yu sedang duduk di kursi penguasa kota dengan Dama Jindao. Guo Xuanming membungkuk sedikit dan berdiri di bawah aula. Murong Yu tidak berbicara, tetapi mulai merenung. Guo Xuanming tampak khawatir. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk bertahan hidup. Jika Murong Yu merasa bahwa keberadaannya masih diperlukan, maka dia dapat terus ada. Jika tidak, dia akan mengikuti jejak Raja Diansing. Guo Xuanming, kamu adalah orang pertama yang mengendalikan jiwaku setelah aku naik ke alam suci. Meskipun kekuatanmu tidak begitu bagus, meskipun Diansing Zai tidak bagus. Tetapi karena kamu ada, kamu secara alami akan berharga. Jadi, kamu akan melakukan sesuatu untukku.
Dian Xingzai masih berkembang. Terima kasih, Tuan. Guo Xuanming menghela napas lega dan segera berterima kasih. Namun, Dian Xingzai tidak bisa bersikap seperti sebelumnya, menindas pria dan wanita. Mereka perlu melakukan perbaikan. Jika orang-orang itu dapat melakukan perbaikan, mereka akan tetap di Dian Xingzai. Jika mereka tidak dapat melakukan perbaikan, mereka akan dikeluarkan dari Dian Xingzai. Jangan khawatir tentang sumber daya. Di masa depan, aku akan menjadi pendukungmu. Dan, segera, aku akan mencari beberapa orang berbakat untuk bergabung dengan Dian Xingzai. Murong Yu berkata dengan suara yang dalam, dia khawatir tentang perkembangan Sekte Sein, dan Guo Xuanming muncul. Dia sekarang dapat mengolah Guo Xuanming dan mengolah kekuatan Sekte Sein dalam kegelapan. Selama kekuatan Guo Xuanming terus tumbuh, posisi resminya akan menjadi semakin tinggi. Pada saat itu, Sekte Sein akan secara langsung merebut kerajaan Sein Jiuyin dan fondasi Tuan Sein Jiuyin, dan kemudian secara bertahap memakan kerajaan Sein lainnya dan akhirnya menyatukan umat manusia. Menyatukan alam Sein, ini adalah dominasi heroik Murong Yu. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk melawan seluruh klan Feng dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia adalah murid dari negeri neraka, tidak mungkin negeri neraka melakukan yang terbaik untuk membantunya. Selain itu, murid negeri neraka terlalu sedikit, sulit untuk memaksa klan Feng. Aku akan mempromosikanmu ke alam abadi. Saat itu, posisi resmimu akan lebih tinggi. Murong Yu menatap Guo Xuanming dan berkata dengan ringan. Guo Xuanming langsung sangat gembira, berterima kasih kepada Murong Yu dengan rasa terima kasih. Dia telah mengurus semuanya, hanya karena alamnya belum mencapai alam abadi. Kalau tidak, dia bisa menantang penguasa kota tingkat yang lebih tinggi. Selama dia mengalahkan lawannya, maka dia bisa menggantikannya. Saat itu, statusnya tidak sebanding dengan penguasa kota-kota Tianwu. Di dunia Hetuluoshu, Guo Xuanming duduk bersila dengan ekspresi serius, tampaknya memasuki kondisi kultivasi. Pada saat ini, urat suci yang tak terhitung jumlahnya bercokol di sekelilingnya, dan urat suci itu ditumpuk seperti bukit untuk digunakan Guo Xuanming. Pada saat yang sama, aliran waktu di sini telah mencapai kecepatan tercepat, dan ratusan juta tahun telah berlalu sejak saat waktu di luar. Murong Yu bermaksud menggunakan berbagai sumber daya dan waktu untuk meningkatkan kekuatan Guo Xuanming. Karena dia tidak memiliki obat mujarab yang dapat membantu menerobos dari alam abadi ke alam abadi. Oleh karena itu, hanya bisa begitu. Selama kualifikasi Guo Xuanming tidak terlalu buruk, dengan akumulasi waktu dan sumber daya, dia akan menerobos cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Kualifikasi Guo Xuanming juga bagus. Jika tidak, Murong Yu pasti tidak akan melatihnya. Sementara Guo Xuanming berlatih, beberapa kroninya sudah mulai memperbaiki desa bintang. Karena Raja Dianxing terbunuh, Dian Xingzai sekarang dalam keadaan kacau. Namun karena Guo Xuanming masih di sana, Dian Xingzai tidak kacau. Di bawah perbaikan rumah tuan kota, beberapa orang yang sangat kejam meninggalkan Dian Xingzai atau dibunuh secara langsung. Setelah Xingzai direorganisasi, jumlah orang hanya akan menjadi seperempat dari jumlah semula. Meskipun jumlah orang telah menurun drastis, tidak banyak prajurit. Selain itu, ada sekte suci di belakang Murong Yu, dan sama sekali tidak ada kekurangan orang jenius di dalamnya. Hetu, apakah ada cara untuk membangun saluran transmisi antara alam suci dan alam dewa sekarang? Saat Guo Xuanming sedang berlatih, Murong Yu menemukan Hetu dan bertanya. Hetu segera menggelengkan kepalanya, jalan antara alam suci dan alam dewa tidak semudah membangun jalan antara alam dewa dan alam abadi. Tidak hanya membutuhkan berbagai bahan langka, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, itu masih mustahil. Bangun, mata Murong Yu sedikit menyipit, tetapi dia juga mengerti. Lagi pula, ketika dia berada di alam dewa, pasukan manusia dan iblis di alam suci menyerbu ke alam bawah, dan mereka semua dengan paksa merobek kekosongan ke dalamnya. Dengan kekuatan mereka tidak dapat membangun susunan teleportasi, apalagi Murong Yu sendiri. Apakah platform naik baik-baik saja? Tidak mungkin untuk membangun susunan teleportasi, jadi bagaimana dengan platform naik? Platform naik berbeda dari susunan teleportasi. Platform naik hanya merasakan aura orang-orang yang naik di alam dewa, dan kemudian menggunakan semacam kekuatan untuk menariknya. Platform pendakian bukanlah masalah, selama kamu berkomunikasi dengan alam dewa dan membentuk formasi khusus. Namun, ini juga mustahil bagi yang lain. Namun, kamu adalah penguasa alam dewa dan sama sekali tidak ada masalah. Murong Yu langsung gembira, tetapi segera dia tenang. Membangun platform pendakian adalah hal yang baik, tetapi kamu juga perlu berpikir hati-hati tentang di mana platform pendakian itu dibangun. Kota Tianwu, itu jelas tidak mungkin, karena tidak ada tempat yang bagus di sini. Selain itu, jika banyak orang terbang ke sini, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang yang tertarik. Pada saat itu, banyak masalah akan terjadi. Boom! Sementara Murong Yu merenungkan di mana harus membangun platform pendakian, ada suara keras di Hetuluoshu. Hati Murong Yu tergerak, dan jejak pikiran ilahi melonjak masuk. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan sumber daya, Guo Xuanming akhirnya berhasil dan mencapai keabadian. Guo Xuanming menatap ke langit dan meraung, ekspresinya sangat bersemangat.
Alam abadi. Akhirnya aku mencapai alam abadi. Guo Xuanming berteriak dengan penuh semangat. Awalnya, dengan bakatnya, sangat mungkin untuk menerobos ke alam abadi dalam kehidupan ini. Tetapi jika tidak ada akumulasi berbagai sumber daya, jika tidak ada waktu untuk mempercepat, dia ingin menerobos ke alam abadi, saya khawatir itu akan memakan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak mati, dia akan hidup selamanya. Tetapi ketika dia menerobos, bunga lili hari itu dingin. Hari ini, terobosannya di alam sangat membantu tujuan besarnya. Ini adalah hubungan antara Tuan, jika tidak ada Tuan, akan sulit bagi saya untuk menerobos alam. Dengan latar belakang Tuan, saya percaya bahwa alam saya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu akan lebih membantu hegemoni saya. Sebelumnya, Guo Xuanming dikendalikan oleh Murong Yu, meskipun dia harus menyerah pada Murong Yu. Tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa kengganan di hatinya. Tetapi pada saat ini, setelah terobosannya, kengganan di hatinya langsung menghilang. Selain itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ambisi yang telah dia impikan tidak akan pernah mencapai tujuan dengan kekuatannya sendiri. Namun dengan bantuan Murong Yu, semuanya menjadi berbeda. Selain itu, dia juga bereaksi bahwa dia mungkin tidak benar-benar ingin menciptakan dunia. Yang paling dia nikmati adalah proses penaklukan dunia. Adapun negara mana yang akan duduk setelah dunia dikalahkan, dia tidak tertarik. Oleh karena itu, bahkan jika dia membantu Murong Yu melawan dunia, dia sangat bersedia. Auzu.com, jangan tersesat, manfaatkan kemenangan dan kejar, teruslah mencapai alam, lebih baik ke alam sage yang mendalam. Saat Guo Xuanming meraung, suara dingin Murong Yu tiba-tiba terdengar dari telinganya. Berteriak, Guo Xuanming segera menghentikan lolongannya yang panjang, mengangguk dengan keras, lalu duduk bersila lagi dan melanjutkan latihannya. Setelah kekuatan Guo Xuanming menembus, dia harus meninggalkan kota Tianwu. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada tempat lain yang cocok untuk membangun platform pendakian. Murong Yu merenung dalam hatinya, jadi dia mengabaikan Guo Xuanming dan mulai belajar membangun platform pendakian dengan Hetu. Meskipun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun platform pendakian itu sangat berharga, Murong Yu telah melihat beberapa di rumah harta karun urusan neraka, tetapi tidak ada kekurangan barang-barang ini. Namun, formasi itu dibuat bingung oleh formasi besar Murong Yu Hun Yuan Heluo. Heluo Hetu Luoshu Murong Yu tidak tahu apakah formasi ini dinamai oleh Hetu sendiri, kalau tidak, bagaimana bisa begitu mirip. Tidak sulit untuk membangun formasi ini. Dengan bakat Murong Yu, tidak butuh waktu sehari untuk membangunnya dengan sukses. Namun setelah dibangun, itu tidak memiliki efek menarik orang suci yang naik. Juga perlu untuk memasukkan aura asli para dewa ke dalam formasi, sehingga formasi tersebut terhubung dengan esensi para dewa. Dengan cara itu, selama seseorang dari alam dewa naik, platform naik akan mengirimkan kekuatan khusus untuk menarik orang yang naik itu. Oleh karena itu, bahkan jika platform yang menjulang tinggi telah dibangun, ia membutuhkan kekuatan yang luar biasa untuk beroperasi. Jika tidak, tidak akan ada daya tarik. Saya melihat Murong Yu melesat ke udara, menuangkan sekelompok aura asli alam dewa ke dalam Hun Yuan Heluo Arai yang sedang dibangun saat ini. Boom! Setelah suara teredam, formasi ini hancur berkeping-keping. Dan kelompok aura asli alam dewa itu melayang keluar. Murong Yu benar-benar terdiam, ia mencoba berkali-kali, tetapi ia tetap tidak dapat memasukkan aura aslinya ke dalam formasi. Bahkan jika Anda memasuki formasi, tetapi ketika terhubung dengan sumber para dewa, formasi tidak akan mampu menahannya dan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hubungan antara formasi dan esensi para dewa seperti hubungan antara artefak suci dan formasi di dalamnya. Selama mereka terintegrasi secara menyeluruh, itu akan berhasil. Murong Yu bermeditasi, tetapi itu sudah dimulai lagi. Waktu terus berlalu, di bawah akumulasi berbagai sumber daya, Rana Guo Xuanming terus meningkat ke tingkat pertama alam abadi, dan alam abadi tingkat kedua ke tingkat ke-9. Ketika Guo Xuanming naik ke tingkat ke-9 alam abadi, beberapa zaman telah berlalu. Dan Murong Yu telah sepenuhnya mengintegrasikan formasi besar Hun Yuan Heluo dengan aura asli alam dewa. Bahkan, dia sudah kembali ke urusan neraka sekali lagi dan menemukan semua bahan untuk membangun panggung pendakian. Sekarang, tinggal di mana Murong Yu memilih lokasi untuk membangun panggung pendakian. Saat ini, Rana Guo Xuanming juga telah mencapai kemacetan dan tidak dapat terus menerobos. Dia membutuhkan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu, mereka berdua berjalan keluar dari dunia Hetu Luoshu. Tuan, haruskah saya memasuki ranah rahasia Wenzhen terlebih dahulu atau biarkan saya meningkatkan status saya terlebih dahulu? Guo Xuanming bertanya kepada Murong Yu dengan percaya diri. Promosikan status Anda terlebih dahulu, apakah Anda berencana untuk mengambil inisiatif di kota itu? Murong Yu sudah mempertimbangkannya. Sebelum dia memasuki ranah rahasia Wenzhen, dia harus terlebih dahulu menangani urusan Guo Xuanming dan alam suci. Awalnya, saya berencana untuk menantang penguasa kota-kota Toyonaga dan mengalahkannya untuk menggantikannya. Karena kekuatannya yang paling lemah, hanya ranah abadi tingkat pertama. Namun, sekarang saya telah mencapai ranah abadi tingkat ke-9, saya berencana untuk menantang penguasa kota Tongwu. Mata Guo Xuanming memancarkan secercah cahaya, dan berkata dengan sangat percaya diri.
Kota Tongwu adalah kota besar di generasi mereka, di bawah yurisdiksi banyak kota, hanya di bawah penguasa Istana Changyuan. Itu adalah salah satu dari sedikit kota besar di Istana Changyuan. Penguasa istana di Tanah Suci umumnya berada di ranah orang bijak kuno. Dan untuk kota kecil seperti kota Tianwu, pemilik kota setidaknya harus mencapai keadaan abadi. Untuk kota besar seperti kota Tongwu, kekuatan terendah penguasa kota membutuhkan ranah Xuansheng. Tetapi kota Tongwu berbeda, penguasa kota di sana tidak memiliki persyaratan ranah apapun, selama penguasa kota sebelumnya dikalahkan. Karena lokasi geografisnya yang istimewa, kota Tongwu adalah kota yang tidak peduli dengan apapun. Jika Guo Xuanming benar-benar menekan kota Tongwu, itu akan sangat membantu Murongyu. Selain itu, selama Guo Xuanming menerobos ke ranah orang bijak kuno, dia dapat menantang penguasa istana-istana Changyuan, dan kemudian terus menantang penguasa putri. Dengan demikian, tempat ini berada di bawah pengaruhnya. Oleh karena itu, kekuatan yang mereka kembangkan di sini selalu menjadi milik mereka. Jika demikian, pergilah dan tantanglah penguasa kota Tongwu. Mata Murongyu memancarkan sedikit cahaya dingin. Meskipun ku dengar penguasa kota Tongwu sangat kuat, dengan kerjasamanya, bahkan orang bijak kuno pun akan ditundukkan olehnya, apalagi hanya seorang Xuansheng belaka. Segera setelah Guo Xuanming memberikan penjelasan, dia dan Murongyu meninggalkan kota Tianwu dan terbang menuju kota Tongwu. Tentu saja, kali ini Murongyu membawa Yu Mengqing dan yang lainnya. Lagi pula, mereka belum bersama terlalu lama, dan sekarang Murongyu tidak akan bertarung atau mengambil risiko, sama sekali tidak ada masalah dengan mereka. Selain itu, begitu Guo Xuanming berhasil dalam tantangan tersebut, mereka segera menetap di kota Tongwu. Kota Tongwu adalah salah satu kota besar di Istana Changyuan, dan memiliki banyak kota di bawah yurisdiksinya. Ada banyak kota kecil seperti kota Tianwu. Namun, karena lokasi geografis khusus kota Tongwu, ada campuran ikan dan naga, dan berbagai kekuatan dipisahkan. Tetapi itu persis sama, kota Tongwu sangat ramai, bahkan tidak kalah dari Fucheng Changyuan Istana Changyuan. Di sini, bahkan pajak saja sangat besar. Dan karena sifat khusus kota Tongwu, pajak di sini hanya perlu diberikan kepada setengah dari kerajaan suci 9 yin. Setengah sisanya milik istana tuan kota. Oleh karena itu, banyak orang ingin menjadi penguasa kota Tongwu. Oleh karena itu, ini hampir merupakan tantangan kecil dalam 3 hari dan tantangan besar dalam 5 hari. Penguasa kota terus-menerus ditendang, dan orang-orang terus naik panggung. Kecuali bagi mereka yang telah menjabat dalam waktu yang terlalu singkat, setiap pemilik kota lainnya memiliki keuntungan besar. Semakin banyak orang ingin menantang penguasa kota. Pada saat ini, di arena di pusat kota Tongwu, seorang pria raksasa setinggi 3 kaki sedang bertarung dengan seorang pemuda. Tubuh pria raksasa itu memancarkan sinar cahaya yang membumbung tinggi, dan napasnya menyembur keluar seperti lautan luas, dan kekosongan di sekitar benturan itu juga menunjukkan lapisan riak, yang tampaknya telah hancur. Dan batasan serta formasi pada cincin itu terus-menerus diguncang oleh benturan itu, tampaknya akan hancur kapan saja. Xuansheng tingkat pertama, pria raksasa ini ternyata adalah orang kuat di alam Xuansheng. Namun lawannya, pemuda itu tidak bersinar dengan cahaya suci yang kuat, dan bahkan aura di tubuhnya tidak terlalu kuat. Xuansheng tingkat kedua, meski begitu, cahaya kekuatan yang bersinar dari tubuhnya tidak menyembunyikannya dari Murongyu. Murongyu hanya meliriknya dan mengetahui identitas pihak lain. Ini adalah tuan ke-10 yang telah menantang pemilik kota dalam sebulan terakhir. Saya tidak tahu apakah orang ini dapat mengalahkan pemilik kota. Menjadi pemilik kota berikutnya, ada banyak orang di sekitar ring yang menonton pertarungan antara keduanya. Berdiskusi, pemuda ini belum menunjukkan kekalahannya, tetapi pemilik kota menjadi semakin marah. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seseorang berkata dengan ringan, orang-orang di dekatnya mengangguk, dan memang seperti ini di mata mereka. Murongyu mencibir dalam hatinya, kekuatan pemuda itu sedikit lebih tinggi daripada pria raksasa itu. Terlebih lagi, sekarang pria raksasa itu jelas sedikit kehilangan dukungan. Namun, pemuda itu merasa nyaman, dan bahkan belum meledak dalam kekuatannya. Jika tidak ada keajaiban terjadi, pria raksasa itu pasti akan kalah. Namun, Murongyu tetap tenang, apalagi sage yang mendalam, bahkan sage tua pun tidak akan dianggap olehnya. Namun, Guo Xuanming di sebelah Murongyu sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, dia hanyalah puncak dari alam abadi, dan ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Bahkan dengan berbagai harta, saya khawatir itu bukan lawan dari keduanya di atas ring. Pada saat ini, dia yang penuh percaya diri sedikit tidak percaya diri. Namun, ketika dia melihat Murongyu yang tenang, dia juga menjadi tenang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia penuh percaya diri pada Murongyu. Turunkan aku. Tiba-tiba, pemuda yang tidak menunjukkan gunung dan air itu berteriak dengan keras, dan aura mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari pria raksasa itu meledak darinya. Ledakan. Setelah suara keras itu, napasnya segera menekan napas pria raksasa itu. Pada saat yang sama, dia telah mengambil langkah maju dan bergegas di depan pria raksasa itu. Tinju dewa di tangan kanannya meledak dengan cahaya suci yang menyilaukan, dan dia menghantam perut pria raksasa itu dengan tinjunya.
Kekuatan yang mengerikan meletus dalam sekejap, dan ingin menghancurkan manusia raksasa itu menjadi berkeping-keping. Napas di wajah manusia raksasa itu tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang tak tertahankan datang dari perutnya, dan kemudian dengan cepat menyebar ke segala arah. Karena rasa sakit yang hebat, seluruh tubuhnya membungkuk seperti udang. Bahkan kekuatan yang sangat mengerikan itu membuatnya terlempar keluar. Raungan yang menggetarkan bumi keluar dengan ganas, mengguncang gendang telinga semua orang di dekat ring, dan darah mengalir keluar. Melihat bahwa manusia raksasa itu akan terlempar keluar dari ring. Dan begitu dia dipukul hingga terlempar keluar dari ring, maka dia kalah dalam pertempuran. Kekalahannya bukan hanya masalah muka, tetapi juga akan kehilangan tahta penguasa kota. Setelah raungan, sosok raksasa yang sudah sangat tinggi itu bangkit seperti bola. Hanya dalam sekejap, sosok manusia raksasa itu terangkat lagi, mencapai ketinggian 10 kaki dari 3 kaki aslinya. Dan tubuhnya telah menjadi lebih besar, dan aura di tubuhnya sangat menakutkan, melonjak ke puncak sage mendalam dalam satu gerakan. Nak, kau bisa menggunakan semua kekuatanmu lebih dari yang kulakukan. Kau bisa mati. Suara pria raksasa itu seperti guntur, dan telinga semua orang bergetar keras. Aku melihat dia mengulurkan tamparan seukuran kipas, dan menamparkan pemuda yang datang dengan lamban. Kulit pemuda itu tiba-tiba berubah, dan sosoknya bergetar, dia ingin melarikan diri dari ring. Pada saat ini, kekuatan pria raksasa itu jauh lebih kuat darinya, dapat dikatakan bahwa dia dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Jika dia tidak melarikan diri, bukankah dia akan menunggu untuk mati? Faktanya, apakah dia melarikan diri atau tidak, hasilnya sama saja, yaitu kematian. Ledakan, Auzu.com pria raksasa itu menamparkan seperti kipas angin dan menamparkan pemuda yang melarikan diri itu langsung kering. Aku melihat darah berceceran, dan daging yang hancur beterbangan. Itu terlihat mengerikan. Pria muda dari peringkat kedua sage mendalam itu bahkan belum sempat melarikan diri, jadi dia telah dibunuh oleh kota. Bahkan jiwanya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Siapa lagi yang ingin menantang? Setelah menamparkan pemuda itu sampai mati, pria raksasa itu melirik sekeliling ring dengan matanya yang besar seperti lonceng tembaga, dan kemudian berkata dengan suara guci. Setiap orang yang bersentuhan dengan tatapan pria raksasa itu terkejut, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Sekarang kekuatan pria raksasa itu hampir mencapai ranah orang bijak kuno, siapa yang berani menantangnya. Kekuatan ini sudah dapat bersaing untuk mendapatkan posisi penguasa istana. Umumnya, orang-orang yang ingin menangkap penguasa kota-kota Tongwu adalah mereka yang belum mencapai ranah orang bijak kuno. Wajah Guo Xuanming juga sedikit pucat, dan kekuatan manusia raksasa itu di luar dugaannya, dan dia jelas bukan puncak keabadian yang bisa dia tekan dan tantang. Siapa lagi? Raksasa itu meraung, napasnya meledak, membanjiri langit, mengejutkan surga dan dunia, sangat menakutkan. Mata Murong Yu bersinar dengan sedikit cahaya. Dia bisa merasakan bahwa alasan mengapa manusia raksasa itu tiba-tiba tumbuh lebih besar bukanlah karena latihannya. Karena pada saat yang sama ketika manusia raksasa itu tinggi, Murong Yu menemukan jejak kekuatan darah. Tampaknya manusia raksasa ini seperti apa adanya. Apakah manusia raksasa ini memiliki hubungan darah dengan klan raksasa? Murong Yu merenung dalam hatinya. Raksasa terlahir tinggi, bahkan mereka yang baru lahir telah mencapai tinggi 10 kaki. Dan semakin kuat kekuatannya, semakin menakutkan tinggi mereka. Manusia raksasa itu hanya 10 kaki sekarang, dia tidak mungkin raksasa darah murni, tetapi dia juga harus memiliki darah raksasa. Sementara Murong Yu merenung, dia menemukan bahwa tatapan terpaku di wajahnya. Murong Yu kemudian mendongak, tetapi kebetulan melihat mata raksasa itu seperti lonceng tembaga. Murong Yu bertanya-tanya mengapa pihak lain akan menatapnya. Jadi dia melihat sekeliling, dan kemudian dia bereaksi. Karena semua orang di sekitarnya mundur, tetapi dia tidak mundur. Oleh karena itu, dia menonjol dari kerumunan, dan segera ditemukan oleh raksasa itu. Guo Xuanming, naik dan tantang dia. Murong Yu menoleh dan berkata kepada Guo Xuanming. Guo Xuanming terkejut, dengan keraguan dan keraguan di wajahnya. Karena dia sama sekali bukan manusia raksasa. Tidak apa-apa, aku akan membantumu secara diam-diam. Melihat keraguan Guo Xuanming, Murong Yu hanya bisa berbicara melalui suara. Jadi Guo Xuanming mengangguk, melangkah maju, dan menggoyangkan tubuhnya sebelum muncul di atas ring. Tingkat 9 alam abadi, kau bukan lawanku, keluar dari sini. Teriak raksasa itu, dan dia menamparkan Guo Xuanming dengan tangannya yang besar seukuran kipas. Pada saat ini, Guo Xuanming merasa seluruh tubuhnya dipenjara oleh kekuatan yang mengerikan. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa meninggalkan tempat itu sama sekali. Tetapi tangan besar raksasa itu telah ditampar dengan keras. Aku sudah selesai. Guo Xuanming menutup matanya dengan tiba-tiba dan hanya menunggu kematian. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba mengalir ke tubuhnya dari udara tipis. Pada saat yang sama, kekuatan yang memenjarakan tubuh fisiknya juga menghilang dari udara tipis. Guo Xuanming bahkan belum bereaksi, dia sudah bergerak ke samping. Boom! Pada saat yang sama dia bergerak keluar, tangan raksasa itu telah melesat jatuh, hampir menghancurkan seluruh ring.
Sebuah kekuatan dahsyat menghantam, dan meskipun sebagian kekuatan yang telah dituangkan ke dalam tubuh dari udara tipis telah dikeluarkan, seluruh tubuh Guo Xuanming masih terguncang keluar. Apa? Pria raksasa itu terkejut, pertama-tama melirik Guo Xuanming, dan kemudian menatap Mu Rongyu. Dia tahu apa yang terjadi pada Guo Xuanming. Dia tahu bahwa itu pasti bukan kekuatan Guo Xuanming sendiri, jadi itu hanya kekuatan Mu Rongyu. Dengan mendengus dingin, pria raksasa itu melangkah maju, muncul di depan Guo Xuanming, dan menghantam ke depan dengan tinjunya. Sosok Guo Xuanming bergetar, dan kemudian bergetar lagi, meninggalkan serangan pria raksasa itu. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa turun dari udara tipis, mencekik pria raksasa itu. Meskipun Mu Rongyu dapat menuangkan kekuatannya ke dalam tubuh Guo Xuanming, itu terlalu sia-sia untuk mengalahkan raksasa itu. Kemudian hanya menyerang dengan jiwa. Meskipun raksasa itu kuat, jiwanya tidak kuat. Oleh karena itu, ketika dia merasakan serangan jiwa, raksasa itu dengan cepat kembali ke pertahanan. Untuk pertama kalinya, dia dengan mudah menghancurkan serangan jiwanya. Soul Sein, seru si raksasa, dan dia mundur beberapa langkah. Namun, serangan jiwa Mu Rongyu kembali mencekik. Kali ini, Mu Rongyu meningkatkan serangannya, langsung merobek pertahanan pria raksasa itu, langsung menyerang, dan langsung memblokir jiwa yang telah menyelimuti lawan. Jiwa pria raksasa itu segera terikat erat oleh kekuatan jiwa yang tak terpisahkan seperti Zonzi. Pada saat ini, pria raksasa itu tidak berani melakukan perubahan apapun. Dia takut bahwa Mu Rongyu akan memusnahkan jiwanya secara tidak sengaja.